Jadi kalau menurut saya bagaimana aparat ini baik dari tingkat RT itu pola pikirnya negarawan aja Pak. Kalau dia udah pola pikirnya negarawan, insya Allah maju Indonesia. Beginilah kondisi Kali Sasak Kali Pucung, Bekasi Utara, Jawa Barat pasca hujan. Penuh sampah, debit airnya tinggi karena lumpurnya belum dikeruk. Kali belum normal. Semoga nanti kali ini bisa dinormalisasikan juga supaya nasibnya nanti bisa sama seperti Kali Sepak Gabus yang saat ini proyeknya masih terus dikebut ini. Saat saya berada di Desa Srijaya Tambun Utara, saya kembali melihat progres pekerjaan proyek pelebaran jalan dan juga normalisasi Kali Sepak Gabus ini. Beginilah penampakannya yang saya dokumentasikan pada Senin 5 Mei 2025 kemarin. Seat pile beton yang sebelumnya tergeletak seperti ini kini sudah dipancang semua. Kerja kontraktor proyek pelebaran jalan ini, yakni PT Zaki Karya Membangun, memang satset kerjanya. Padahal deadline proyek masih lama, yakni 26 Agustus 2025, sejak mulai pelaksanaan dilakukan 28 Februari 2025. Dalam kesempatan melihat progres proyek, saya berkesempatan mewawancarai salah seorang warga pinggir Kali Sepak Gabus, yakni Kang Subarkah. Beliau menggambarkan Gubernur Jawa Barat periode ini, yakni Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, sebagai sosok yang revolusioner, bisa mempercepat pelaksanaan pelebaran jalan dan normalisasi Kali Sepak Gabus. Oh, jadi ini sebetulnya memang udah direncanakan dibongkar. Nah, cuma pada saat Pak Deddy Mulyadi itu datang banjir, beliau ngeliat ini banjir parah, maka terjadilah percepatan. Artinya gini, kalau sebelum Pak Deddy Mulyadi turun ke sini, jadi zamannya kalau saya ibaratkan kayak zaman perdukunanda kalau dalam bayi. Jadi kalau lahir apa adanya, tapi kalau udah zaman Deddy Mulyadi sudah kedokteran. Jadi mau bisa dipercepat, bisa disesar, bisa di ini. Itu kehebatan beliau. Ya luar biasa kecepatannya itu. Memang kita perlu revolusi sih. Revolusi pembangunan akhlak, pembangunan mental, ya termasuk pembangunan secara teroteri itu. Nah ini nantinya akan menjadi bagus, luar biasa sangat bagus. Cuma ya sayangnya panas saja. Nah saya nggak tahu apakah kedepannya nanti sama beliau itu dibuat tanaman yang tinggal dipindahkan. Karena kalau umpamanya tanamannya kecil-kecil kan panas lama. Butuh berapa tahun. Meski masih 2 bulan lagi, proyek pelebaran jalan dan normalisasi di Kali Sepak Gabus ini kelar, namun saya tidak sabar melihat perubahan yang terjadi di Jalan Raya Gabus dan juga Kali Sepak Gabus ini. Yang pasti lebih tertata dari sebelumnya tentunya. Nah, yang terpenting, jika proyek ini sudah kelar, Kang Subarkah memiliki usulan yang sepertinya perlu direalisasikan oleh Camat Tambun Utara, Lurah, atau Kepala Desa nih. Nah setelah ini jadi pun nanti kan bersih nih. Nah setelah bersih itu cuma kalau tidak ada kontrolnya, planningnya udah bagus, planning, organizingnya, executingnya udah bagus, controllingnya controllingnya ini, jadi kalau umpamanya sudah bagus, nanti banyak orang yang buang sampah kan tetap ada, karena itu udah jadi budaya di Indonesia ini. Maka saya sangat mengharapkan itu di tingkat RW itu diberikan tanggung jawab untuk menjaga wilayah masing-masing. Umpamanya RW 13 umpamanya katakanlah, depan belakang ini mempunyai daerah kekuasaan itu 400 meter. Nah itu menjaga, melibatkan warga setempatnya. Sehingga controllingnya itu betul-betul terlaksana. Nanti dengan sendirinya apa yang dicita-citakan di Indonesia itu menjadi bersih, perikanannya juga bagus. Otomatis seperti kata Kuspres kan, kita nggak perlu ke laut, ikan sama udang itu datang mengampiri karena akan naik, karena alamnya sudah bersih. Karena kita semua bisa nanam pohon kan Pak. Nah nanam pohon gampang banget, tinggal jeblok pohonnya, susah perawatannya. Makanya itu dalam waktu kita sekolah kan diajarin planning, organizing, executing,
Wah, planning, organizing, executing, controlling. Nah yang sulit ini controllingnya. Kalau controllingnya nggak ada, nggak continue, ya percuma semua. Nanam pohonnya blok doang, nggak ada perawatan. Nah ini yang kebanyakan pemerintah tuh seperti itu. Kalau lagi viral ya udah digalak-galakin, tapi setelah kesonanya ya udah. Apakah Anda setuju usulan Kang Subarkah? Kalau saya sih setuju, sebab percuma juga jika jalan raya gabus sudah dilebarkan, kali sepak gabus sudah dinormalisasikan, ditanggul dan dikeruk. Namun kebiasaan warga sekitar masih tetap jorok membuang sampah sembarangan. Jika kebiasaan itu muncul lagi, yang terjadi kali sepak gabus kondisinya kayak kali Sasak Pucung ini deh, penuh sampah, menjijikan. Apa ya, dari ujung ke ujung tuh kalau umpamanya nggak hujan aja orang buangnya memang ke kali, kemana lagi? Karena memang sampah itu sebetulnya kalau menurut saya gini, sampah itu menjadi persoalan di Jakarta, di mana-mana menjadi persoalan. Menurut saya sih ya lebih baik ya itu didaur ulang aja, didaur ulang. Nanti pemilahan sampah itu aja digalakan sampai tingkat RT. Insya Allah itu kan pupuk emas katanya, sampah itu bisa menjadi emas. Itu aja yang tinggal digalakan. Jadi kalau menurut saya bagaimana aparat ini baik dari tingkat RT itu pola pikirnya negarawan aja Pak. Kalau dia udah pola pikirnya negarawan, insya Allah maju Indonesia. Kalau cuma asal Bapak senang mah, datang Deddy Mulyadi, iya gini-gini, ya itu mah asal Bapak senang lagi, zaman-zaman dulu lagi. Semoga penataan wilayah yang sudah dilakukan capek-capek di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat ini nantinya bisa dipertahankan oleh warga setempat dengan komando dari camat Tambun Utara, lurah maupun kepala desa. Tapi tentu saja kebijakan yang nanti dijalankan tetap wajib lapor kepada sang gubernur, Kang Deddy Mulyadi. Insya Allah jika koordinasi berjalan lancar, warga sekitar Kali Sepak Gabus paham bagaimana menjaga kebersihan kali, Desa Srijaya, Desa Sri Mukti, Tambun Utara ini bakal keren.